Kecam keberingasan KKB Papua. Tokoh adat Jayapura, Yanto Eluai, Sekakmat UPM. Status Papua di dalam NKRI sudah final. Melansir dari greathorn.id, KKB Papua hingga kini masih sering melakukan serangkaian kekejaman terhadap masyarakat sipil. Melansir pos Belitung.co, kekejaman KKB Papua sudah kelewat batas dalam membantai korban. KKB Papua tak pilih-pilih orang. Tidak hanya aparat, balita, guru, tenaga kesehatan pun tega dibantainya secara sadis. Dan hingga kini KKB Papua masih tebar teror masyarakat dan aparat yang berjaga di sana. Sementara itu, dilansir dari surya.co.id, pihak KKB Papua baru-baru ini kena sekakmat dari salah satu tokoh adat di Kabupaten Jayapura, Yanto Eluai. Yanto mengatakan secara jujur soal Papua sudah final di 1969. Dikatakan pada 1 Mei 1969 telah diputuskan dalam penentuan pendapat rakyat PEPRA serta dicatat oleh PBB dan pemerintah Republik Indonesia soal Papua. Menurut Yanto, apa yang diperjuangkan petisi rakyat Papua PRP soal referendum itu sama dengan tidak memahami sejarah Papua dengan baik. Semua itu telah diputuskan oleh para tokoh Papua yang mewakili masyarakat adat sebagai anggota Dewan Musyawarah PEPRA di tahun 1969 dan menyerahkan masyarakat serta wilayah adat mereka di Papua menjadi wilayah kedaulatan negara Indonesia, kata Yanto kepada tribunpapua.com di Sentani, Kabupaten Jayapura. Seperti dilansir dari Tribun Papua dalam artikel Yanto Eluai, status politik Papua di NKRI sudah final, jangan buat gerakan tambahan. Yanto yang merupakan anak dari mantan Ketua Presidium Dewan Papua, Doatsy Hiu Eluai menegaskan, siapapun dia tidak dapat mengubah semuanya. Saya tegaskan, yang mempunyai kewenangan untuk berbicara status politik Papua adalah tokoh adat, karena merekalah sebagai pemilik hak wilayah dan masyarakat adat di Papua, tegas Yanto. Yanto juga sempat menyinggung gerakan-gerakan Papua Merdeka seperti UPM dan KKB Papua. Saya sampaikan ini supaya jelas, jadi siapapun dia yang masih membuat gerakan-gerakan Papua Merdeka dan mau melepaskan Papua dari NKRI, maka saya minta, kalau sebagai anak adat, tolong hargai apa yang telah dilakukan tokoh-tokoh adat pada 1969 silam. Tidak boleh ada aksi di wilayah adat kami di Kabupaten Jayapura, dan bagi mahasiswa, intelektual, LMS, TPNPB OPM, dan lain sebagainya yang tidak mempunyai kapasitas adat, saya minta hentikan aksi-aksi tersebut, sebab kalian harus tahu sejarah bahwa status Papua di dalam NKRI sudah final, pungkasnya. Sebelumnya, Yanto Eluai juga pernah mengecam keberingasan KKB Papua. Yanto dengan tegas menyebut aksi keji kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua, Kabupaten Puncak, telah mencoreng wajah masyarakat adat. Seperti diketahui, KKB Papua melakukan serangkaian kekejaman terhadap masyarakat dengan membunuh 2 guru, seorang tukang ojek, seorang siswa SMA di Kabupaten Puncak, Papua. Yanto mengatakan kekejaman yang dilakukan KKB Papua melanggar norma adat dan mencoreng wajah adat. Menyikapi beberapa peristiwa yang terjadi saat ini di Kabupaten Puncak, kami sangat menyesalnya. Kami masyarakat Papua adalah masyarakat adat, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini KKB Papua merupakan pelanggaran terhadap adat, kata Yanto dalam keterangan saat ditemui di kediamannya, Sentani. Seperti dilansir dari Tribun News, dalam artikel Yanto Eluai, ulah KKB mencoreng wajah masyarakat adat Papua. Yanto Eluai menegaskan kepada para KKB Papua yang melakukan gangguan keamanan di Kabupaten Puncak untuk segera menghentikan aksi yang tidak berperi kemanusiaan tersebut. Kami minta untuk KKB Papua segera hentikan segala perbuatan yang telah mengakibatkan jatuhnya korban dan hilangnya nyawa tak berdosa.
Perbuatan KKB Papua sangat mencemari dan mencoreng wajah kami, masyarakat adat Papua, kata Yanto Eluai. Selaku tokoh adat, ia menegaskan mendukung penuh upaya aparat keamanan TNI Polri menciptakan rasa aman dan harmonis di tanah Papua. Ketua KNPB Dogiai dalam kerusuhan maut ditangkap. Ini tampangnya. Dogiai, etanews.com. Polisi menangkap Ketua Komite Nasional Papua Barat KNPB Dogiai, Saugasgo, sebagai terduga dalam kerusuhan maut di Dogiai, Papua Tengah. Saugas kini dibawa ke Nabire untuk diinterogasi. Polisi juga merilis sejumlah foto terkait penangkapan Saugasgo. Tampang Saugasgo mengenakan kupluk di kepalanya. Sementara itu, kedua tangannya diborgol. Terduga dalam otak kerusuhan ini juga memiliki berewok. Dia juga menggunakan celana pendek, motif loreng, dan sepatu Lars. Setelah ditangkap, Saugasgo mendapatkan pengawalan ketat aparat. Beberapa aparat terlihat mengenakan rompi anti peluru hingga pelontar gas air mata. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal, mengatakan Saugasgo ditangkap di wilayah Dogiai, Papua Tengah, seperti dilansir Detik Sulsel pada Selasa 22 November. Benar, SG ditangkap aparat gabungan saat berada di SPBU Moim Nemani. Pagi tadi, dia merupakan ketua KNPB yang menjadi otak kerusuhan di Dogiai, ujar Kombes Kamal dalam keterangannya Selasa 22 November 2022.